Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Kembali bergabung bersama Weni di channel Weni Ministry. Mari sebelum mendengarkan akan renungan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami memanggil namamu, nama yang ajaib, nama yang perkasa, nama yang mulia, nama yang agung. Kami undang Engkau senantiasa ada di tengah-tengah kami. Dan biarlah Engkau berbicara lewat renungan pada hari ini, supaya kami mendengar, mengerti, dan memahami firman dengan baik. Tolong kami Tuhan, berikan kami kepekaan untuk mengerti daripada apa yang menjadi rancangan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara, hari ini renungan yang menjadi tema adalah jadilah murid. Pembacaan firman hari ini terdapat di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau kita simak dalam ayat ini, maka kita akan dapatkan suatu kesimpulan bahwa Yesus memanggil kita bukan hanya menjadi jemaat, tetapi untuk menjadi murid. Yesus tidak berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa jemaatku." Tetapi Yesus berkata, "Jadikanlah segala bangsa muridku." Matius 28 ayat yang ke-19. Kita percaya kita semua adalah jemaat-jemaat Allah. Tetapi apakah kita sudah menjadi murid-murid yang melayani seperti perintah Tuhan? Kata Yesus, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat yang ke-15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ini sudah akhir zaman, saudara. Selama masih ada kesempatan, marilah kita pakai untuk melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. "Perintahku," kata Tuhan, "supaya engkau menjadi muridku." Barang siapa mengasihi Yesus, mereka pasti mentaati perintah-perintah Tuhan, yaitu menjadi murid. Ada banyak alasan mengapa jemaat Tuhan tidak bisa memenuhi perintah Tuhan menjadi murid. Alasan yang utama adalah waktu. Tidak adanya waktu yang cukup untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah Alkitab. Alasan yang kedua, karena usia. Tuhan tidak menentukan usia manusia. Siapapun, tua, muda, semuanya Tuhan ingin menjadikan murid-murid Kristus. Alasan yang ketiga, mungkin pendidikan. Apapun Tuhan akan pakai kalau Tuhan mau. Justru orang memakai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti, itu akan dipakai Allah secara luar biasa. Yang Tuhan mau
buka hati. Tuhan tidak mencari orang yang pandai. Tuhan tidak mencari orang yang mampu. Tapi Tuhan cari orang yang mau. Mari kita melihat figur seorang murid yang bagaimanakah? Atau kondisi seorang murid yang dikehendaki Tuhan yang bagaimanakah? Yang pertama, mencintai Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Murid-murid Tuhan adalah murid-murid orang-orang yang mencintai firman Tuhan dan mempelajarinya dengan sepenuh hati. Tidak seperti orang Farisi. Bibirnya memuliakan nama Allah, perkataannya sepertinya memuji nama Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Allah. Itu menyakiti hati Allah. Kerinduan Tuhan sebagai murid yang benar-benar berkenan. Yang pertama adalah mencintai Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Yang kedua, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini bukan berarti harus meninggalkan pekerjaan atau meninggalkan bisnisnya, tetapi harus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan untuk menjadi milik Kristus, melayani Tuhan di bidangnya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Dalam Lukas 14 ayat 33. Kita harus melepaskan segala hobi kita. Kita harus melepaskan segala menjadi keinginan kita. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan berikan, baik itu menjadi seorang pemberita Injil. Maupun seorang yang senantiasa mau berdoa kepada sesamanya. Atau apapun yang Tuhan perintahkan. Lakukan. Supaya terjadilah banyak kesaksian-kesaksian. Banyak kami juga mendengar kesaksian tentang jemaat Tuhan yang bisnismen. Seorang pengusaha besar, pengusaha yang sukses. Ternyata sudah menjadi murid Yesus yang berhasil. Karena dia mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Siapapun. Tuhan tidak melihat engkau kaya miskin. Tuhan tidak melihat engkau perempuan atau lelaki. Tuhan tidak melihat engkau berpendidikan apa. Tapi yang Tuhan mau hatimu. Untuk menyerahkan hidupmu kepada Kristus. Mari saudara, berikan hidup ini untuk kemuliaan nama Allah. Yang pertama, menjadi murid Kristus adalah harus mencintai firman Tuhan. Mencintai Tuhan. Yang kedua, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus, kepada Tuhan. Berdoa, membaca firman, intim, dan tidak melakukan dosa. Yang ketiga, harus berbuah. Buah diterjemahkan dalam artian sesuatu yang menyenangkan. Bisa dinikmati oleh pemiliknya. Buah biasanya dagingnya manis, dagingnya nikmat. Itu yang Tuhan mau. Menjadi buah yang disukai. Demikianlah murid Tuhan harus menghasilkan buah yang menyukakan Tuhan juga.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 8. Bagaimana bisa berbuah banyak? Bagaimana bisa berbuah dengan baik? Ranting itu harus melekat kepada pohonnya untuk mendapatkan sari-sari makan yang baik. Dan pohon itu harus dekat, mendapatkan air yang cukup, mendapatkan makanan yang cukup, yaitu makanan rohani, makanan firman Tuhan, supaya menghasilkan setiap kehidupan kita adalah buah yang manis, buah yang menyenangkan, tanpa perkataan. Segala sikap perbuatan kita akan dilihat bagi mereka yang belum mengenal Allah, dan mereka pun akan bertobat. Itulah buah, saudara. Oleh sebab itu, saudara semuanya, mari kita untuk menjadi berkat dalam hidup ini. Menjadi murid Kristus. Yang pertama itu harus mencintai firman Tuhan. Mencintai Tuhan. Dengan cara apa? Baca firman. Renungkan firman. Jadilah pelaku firman. Yang kedua yaitu menyerahkan hidup kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Apa yang dikerjakan, bekerjalah semuanya untuk Tuhan. Dan berkat itu, tanpa kita minta, Tuhan akan mencurahkan, memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah dibayangkan, dan tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan siapkan, karena itu menyenangkan hati Allah. Yang ketiga adalah berbuah. Buah yang manis. Buah yang baik, buah yang benar-benar menyukakan, buah yang banyak. 3 poin, bagaimana menjadi murid Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Jadikan kami buah-buah yang manis di hadapan Allah juga sesama, supaya kita menjadi berkat yang indah bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, sekarang hamba-Mu mau berdoa bagi mereka yang membutuhkan doa. Mereka mengalami pergumulan, saudara yang mengalami sesuatu kesesakan. Taruh tangan kanan di dada dan kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu dari tempat ini mengangkat tangan untuk memberkati bagi semua umat-Mu, jemaat-Mu, semua bangsa, untuk ingin mendapatkan satu lawatan Allah secara luar biasa. Tuhan, Kau melihat tangan yang sudah taruh di dada. Inilah hati berbicara kepada Allah. Bapa dalam surga, Engkau sanggup memberikan satu keajaiban yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat, yang susah Tuhan hiburkan, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan siapkan ladang yang baik. Yang menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, Tuhan bawa kepada kemenangan demi kemenangan. Yang belum mendapatkan pasangan hidup, Tuhan akan mempertemukan tepat sesuai apa yang Tuhan siapkan. Kami percaya dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Percaya maka akan melihat kemuliaan Allah. Percaya akan mendapatkan satu mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kekasih-kekasih Tuhan yang telah mendengarkan renungan singkat ini. Dan semoga tetap menjadi berkat bagi kekasih-kekasih Tuhan semuanya. Dan bantu support ya dengan memberikan satu like, share dan komen serta subscribe serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan renungan yang terbaru. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kekasih-kekasih Tuhan semuanya. Haleluya. Amin.